Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah kita, nikmat waktu luang kita, sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, ada ibu-ibunya sekarang ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam rangka tolabul ilmi yang merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah rutin ya Ustaz ya, sudah rutin kajian insyaallah. Dan seharusnya semakin banyak ilmu yang kita dapat, karena sesungguhnya sejatinya kata para ulama, ilmu itu bukan banyaknya majelis yang kita hadiri. Jadi ilmu itu bukan banyaknya banyak majelis yang kita hadiri, bukan pula banyaknya asatid yang kita kenal. Jadi kalau lihat di handphone itu daftarnya ustadz semua, bukan seperti itu. Atau bukan banyaknya buku yang kita miliki, buku banyak tapi belum kita baca. Tapi kata para ulama terkait dengan ilmu yang kita dapat, harusnya ilmu itu bisa membuat kita khasyatullah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada ilmu. Maka terkait dengan ilmu, seharusnya semakin banyak kajian yang kita ikuti, itu semakin banyak orang yang merasakan manisnya ilmu yang kita dapat. Ini bagi para ayah, para bapak yang hadir di sini, ini kan rutin muka-mukanya muka-muka kajian ya. Maka seharusnya yang paling banyak merasakan manisnya ilmu kita adalah orang-orang terdekat kita. Para suami, ini para suami, para bapak nih, yang dia rutin melakukan majelis ilmu, maka orang pertama yang berhak untuk mendapatkan manisnya ilmu dia adalah istrinya. Kata Rasul, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Maka para ayah nih, para bapak, para qawam yang hadir di majelis ilmu ini, rutin hadir di majelis ilmu ini, yang harus merasakan manisnya ilmunya adalah istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Mereka bisa merasakannya tuh. Sehingga ketika pulang ke rumah, Pak Joko pulang ke rumah ya, habis kajian, yang dirasakan oleh istrinya, ini suami gue kok tambah soleh banget ya, Masya Allah. Kata Kaisar nih, ayah kok semakin soleh, semakin habis kajian tuh semakin soleh, terasa manisnya. Sama tetangga semakin baik, maka itu adalah ilmu. Sampai istrinya mengatakan, ya kalau gitu udahlah tiap pekan kajian aja lah di masjid ya. Sampai seperti karena apa? Merasakan manisnya ilmu. Maka oleh karena itu, bapak sekalian yang harus merasakan manisnya ilmu adalah orang-orang terdekat kita. Maka itu pesan dari Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau mengantarkan sang anak untuk belajar. Beliau mengatakan, sang ibunda mengatakan bahwa, wahai anakku, belajarlah engkau, biar aku yang mencari nafkah dengan memintal benang. Pelajarilah ilmu, berhentilah ketika engkau menulis 10 ilmu, kemudian tidak kau amalkan atau tidak berubah diriku menjadi lebih baik, maka kembalilah engkau, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagimu. 10 ilmu amalkan. Kata ketua kajian kita kan, beliau bilang ilmu itu harus diamalkan. Oleh karena itu alhamdulillah bapak sekalian, bahwa inilah ilmu, dan semoga ilmu ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tema kita kali ini walaupun agak dadakan ya, dihubungi berapa hari Ustadz ya, kemarin ternyata saya nggak kalau ada jadwal kajian parenting ya, tiba-tiba udah ada flyernya dan udah judulnya, saya kaget juga ya. Tahu-tahu di WA ada kajian ya, Sabtu besok, Ahad besok, temanya udah ada temanya juga. Ini Masya Allah. Makanya kita sedikit agak ngobrol santai terkait dengan dunia parenting, karena kita nih para ayah, para suami ini perannya begitu luar biasa, dan kita akan mengambil pelajaran dari seorang soleh, Luqmanul Hakim. Mengapa seorang suami ini sangat penting sekali perannya? Karena Pak, setelah ijab dan qabul, setelah antum mengatakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya, maka antum memiliki kewajiban yang sangat agung sekali. Para ulama menjelaskan, ketika ijab qabul sudah terucap,
seorang suami memiliki fungsi yang sangat besar sekali. Ketika ijab qabul sudah terucap, maka seorang suami memiliki fungsi sebagai hijab, sebagai sutroh, sebagai penghalang istri dan keluarganya dari api neraka. Jadi ibu-ibu di atas nih ya yang hadir, tolong ya, bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa apabila seorang suami kemudian dia mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya, keluar nanah di sekujur tubuhnya, kemudian istrinya tersebut menjilati nanah tersebut hingga bersih, maka itu semua tidak bisa menggugurkan, memenuhi hak-hak suami atas istrinya. Saking agungnya seorang suami. Bahkan kata Rasulullah SAW, andai kata aku boleh memerintahkan manusia untuk bersujud, aku perintahkan para istri untuk bersujud pada suami. Tapi tidak ada seperti itu. Kalau bapak-bapak sekalian Allah muliakan, maka tugas utama seorang suami luar biasa. Dia menjaga, dia menjadi penghalang, dia menjadi hijab, dia menjadi sutra bagi istri dan anak-anaknya dari panasnya api neraka. Maka apabila seorang istri dia keluar rumah, dia makan bubur, minum kopi di kantin, wah ini promosi warung 18 misalnya, dia berangkat Pak ke warung, yang ditanya nanti di kelak di yaumil qiyamah bukan istri tapi suaminya. Ketika dia makan, ketika dia minum, karena suami berfungsi sebagai sutroh tadi, maka yang ditanyakan pertama kali para suami. Ketika istrinya makan bubur, ditanya hartanya dari mana, apakah ini halal atau haram. Ketika dia keluar rumah, ketika dia memakai busana muslimah atau tidak misalnya, maka yang dihisab pertama kali adalah para ibunya, para ayahnya, para suaminya. Maka berat sekali sebagai seorang suami. Enaknya seorang istri dia di rumah, beribadah di rumah, suaminya berangkat ke masjid misalnya, tapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa ketika dia taat kepada seorang suami. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, para wanita itu kan paling mudah masuk surga. Ada banyak pintu surga. Nah, berapa pintu surga? Ustaz adalah hafal ya. Antum mau masuk nomor berapa ya? Pintu surga ada 8. Tapi kata Rasulullah SAW, para wanita, para istri yang salihah, dia bisa memasuki pintu surga mana saja yang dia mau. Dia bisa masuk mana saja yang dia mau. Tapi dengan 4 syarat. Yang pertama, dia menjaga sholat yang 5 waktu. Cukup sholat yang 5 waktu. Enggak dijelaskan dia sholat sunnah 12 rakaat yang dijaminkan rumah di surga misalnya. Bukan berarti ya udah kalau gitu nggak usah sholat sunnah gitu, enggak ya. Dia cukup sholat yang 5 waktu. Dia puasa di bulan Ramadan. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, ketika dia taat kepada suaminya, maka dia bisa memasuki pintu surga mana saja yang dia mau. Masya Allah nih, para wanita, para ibu-ibu, ketika dia taat pada suaminya. Yang menariknya kalau dibacakan hadis ini, para perempuan kadang protes Pak. Ketika diminta untuk taat kepada suaminya, mereka protes. Ustadz, suami yang mana dulu yang ditaatin gitu kan? Suami yang mana dulu? Tapi sebagai wanita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, suami manapun selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka harus ditaati. Karena dengan ketaatan itu Allah jaminkan dia rumah di surga. Bukankah Asyah istri Firaun yang dia berdoa, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah, dia memohon rumah di surga. Karena apa? Karena kesabarannya menghadapi Firaun. Maka para wanita, para ibu-ibu nih, dia bisa mendapatkan rumah di surga seperti rumah Asyah ketika dia taat kepada suaminya. Lagian kan kita bukan Firaun ya Pak. Ya kan bukan Firaun kan. Ini sudah seharusnya istri itu mendapatkan rumah di surga dengan ketaatannya kepada suaminya. Nah, maka para suami ketika memang dia adalah pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban nanti kelak, ya, bahkan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita Pak dengar ayat ini biasa aja, Ustadz, imam baca tentang surga dan neraka, kita mungkin biasa aja karena memang nggak ngerti Ustadz ya artinya apa misalnya. Tapi seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab Pak, ketika dibacakan ayat ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, Umar itu pingsan, kemudian menangis
karena merasakan dahsyatnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Allah perintahkan dirinya dan keluarganya untuk menjauhkan diri dari api neraka. Para ulama menjelaskan terkait dengan ayat ini, maka para suami di ayat ini dia harus lebih bisa menjaga dirinya dari api neraka sebelum dia menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Maka para suami harus untuk mensolihkan diri mereka terlebih dahulu. Makanya oleh karena itu di parenting ya amat luar biasa ketika yang hadir itu bapak-bapak dan ibu-ibunya. Kan biasanya kan ibu-ibu doang ya Pak ya. Ini bapak-bapak nih. Nah kita sekarang temanya tema bapak-bapak karena membacakan kisah Luqmanul Hakim. Bapak sekalian Allah muliakan, jamaah sekalian Allah muliakan, ketika beratnya sebagai seorang ayah, tapi ada kabar gembira bagi kita ketika kita memiliki anak yang solih. Rasul mengatakan bahwa idza matal insan an qata amaluhu. Ketika anak Adam meninggal, wafat, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah ya, kemudian ilmu yang bermanfaat, waladun sholih yad'ulahu, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini aset berharga bagi kita adalah anak-anak yang solih Pak. Anak-anak yang solih, yang anak ini mendoakan kedua orang tuanya. Kita kan anak juga ya Pak. Kita anak itu bagi orang tua kita. Maka tugas kita pun menjadi anak yang solih yang mendoakan kedua orang tua kita. Hasan Al-Basri menjelaskan, beliau mengatakan bahwa kedurhakaan seorang anak, jangan-jangan kita durhaka nih Pak, nauzubillah summa nauzubillah, durhakanya seorang anak itu ketika dia tidak mendoakan kedua orang tuanya minimal setelah dia selesai sholat, kata Hasan Al-Basri. Maka ini introspeksi buat kita nih, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita, atau justru kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita, yang tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita minimal setelah selesai sholat. Tadi habis sholat sudahkah kita mendoakan kedua orang tua kita? Karena doa seorang anak yang solih, waladun solih yad'ulah, doa anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya, ini adalah harta yang paling berharga Pak. Para ulama menjelaskan mengapa harta yang paling berharga, karena doa anak yang solih, seorang anak solih yang berdoa, dia bisa mengalahkan ribuan kaum muslimin lain yang berdoa. Walaupun secara syariat ketika kaum muslimin berdoa untuk saudaranya yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang anak yang solih yang dia mendoakan kedua orang tuanya itu lebih luar biasa nilainya di depan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka tugas kita nih, ketika kita sebagai anak, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Dan waladun solih tadi, anak yang solih tadi, karena ada anak yang gak solih Pak, jangankan dia mendoakan orang tuanya, kelakuannya pun membuat orang tuanya menangis. Kan doa kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala diri kita dan pasangan kita terlebih dahulu itu qurrata a'yun. Baru dari pasangan yang qurrata a'yun akan hadir anak yang qurrata a'yun, yang kelak dia akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini renungan juga buat kita Pak. Kenapa sekarang pemimpin kita misalnya sekarang seperti ini? Karena mungkin belum hadir pemimpin dari anak-anak kita sekarang yang dia menyejukkan mata, yang kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah kita menghadirkan seperti itu Pak. Pasangan yang qurrata ayun, anak yang qurrata ayun. Para ulama menjelaskan qurrata ayun salah satu cirinya adalah ketika air mata yang keluar karena rasa bahagia. Karena air mata pernah keluar Pak, agak anget tuh Pak kalau lagi seneng. Bapak misalnya lihat istrinya, Masya Allah, istri saya udah hijabnya udah syar'i, terusnya istrinya lagi ngelihat sedikit, wah lagi sholat tahajud malam-malam ya, kita nangis Pak, tandanya istri kita qurrata ain di mata kita. Ketika istri lihat bapak Masya Allah jam 2 bangun ya, bunyi air kemercik, ternyata pipis doang gitu kan. Atau nonton Liga Champion misalnya kan, bangun nih pasang alarm nonton Liga Champion misalnya, tapi ketika istri menangis terharu seperti itu, tandanya apa? Qurrata ayun. Maka begitu pula ketika kita menangis bahagia ketika melihat anak-anak kita saleh, anak yang qurrata ayun. Mungkin pernah Pak ya mengajak anak kita tasmi misalnya ya,
menghafal Quran. Kita sering menitiskan air mata saking bahagianya ketika melihat anak kita sudah soleh misalnya. Maka kita qurrata ain. Maka kesolehan anak kita itu perlu kita perjuangkan. Nggak bim salabim abrakadabra jadi anak yang soleh. Nggak seperti itu. Tapi harus ada usaha-usaha yang kita lakukan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Maka kita belajar dari seorang Luqmanul Hakim, bagaimana beliau menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Dalam riwayat Luqmanul Hakim, dia bukan seorang nabi, walaupun selisih di kalangan para ulama apakah dia nabi atau bukan. Tapi jumhur mengatakan bahwa Luqmanul Hakim bukan nabi, tapi dia orang yang soleh. Orang yang soleh berasal dari daerah Sudan yang tubuhnya kecil, hidungnya pesek, badannya hitam, tapi dia soleh. Maka seorang Imam Az-Zahabi mengatakan ada 3 laki-laki hitam yang soleh. Jadi soleh itu tidak berupa fisik, kulit. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia insyaallah orang yang paling bertakwa. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan ada 3 orang hitam yang dia soleh luar biasa. Bilal bin Rabah, kemudian Raja Najasyi, kemudian Luqmanul Hakim. Hitam, tapi hitamnya beliau itu ketika memberikan nasihat. Maka Luqmanul Hakim yang kita pelajari hari ini, kita belajar bagaimana beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Maka para ulama menjelaskan kalau kita hendak meminta doa, mintalah doa kepada ibu kita. Tapi kalau kita ingin meminta nasihat, mintalah nasihat kepada ayah kita, karena ayah kita nasihatnya penuh dengan hikmah. Jadi kalau kita minta doa, Pak, minta doa pada ibu kita. Kurang apa seorang Imam Al-Bukhari yang matanya buta, tidak bisa melihat, tapi ketika itu ibunya setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang anak Al-Bukhari kecil itu matanya bisa melihat. Akhirnya bisa melihat. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i misalnya, yang tadi kata beliau hafalannya luar biasa, Masya Allah ya. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, Pak, buku itu sebelah ditutup, sebelah bacanya. Kalau dua dibuka langsung dua-duanya hafal. Imam Syafi'i. Beliau kalau sekali ke pemakaman lihat batu nisan tertulis, dia mengatakan setelah keluar saya menghafal seluruh nama-nama di batu nisan tersebut. Fulan bin Fulan, kapan wafatnya, kayak gitu mungkin ya. Masya Allah, itu hafalnya kuat sekali. Tapi berkat doa dari sang ibunda. Maka dari itu apabila meminta doa, mintalah doa dari ibunda kita. Kita sudah paham bagaimana Imam Masjidil Haram misalnya kan, yang masyhur kisahnya ketika anaknya kecil, kemudian ibunya sudah memasak untuk hidangan tamu yang mulia, mau kedatangan tamu yang agung, ibunya masak, kemudian anak kecil ini menaburkan pasir ke makanan sang ibunda. Kalau kita, Pak, ya mau kajian dan makanan biasanya ada apa namanya, rendang ada ya, lagi masak rendang misalnya kan, kemarin rendang ya, kalau pertama ada rendang ya, rendang tahu-tahu ditaburin pasir, ini buat ustadz ini, kita pasti marah kan, no kamu dasar anak gimana sih, segala macam dijelaskan seperti itu kan. Tapi enggak, dengan sang ibunda ini beliau mengatakan, nak, kelak kau akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan akhirnya beliau menjadi imam Masjidil Haram. Doa seorang ibu. Makanya seorang ibu itu, Pak, itu perlu istri yang salihah seperti itu. Istri yang ketika dia marah, dia berdoa kebaikan. Kan banyak dijumpai kan dalam parenting itu, banyak dijumpai keluhan-keluhan ibu yang kadang dia bertindak keras kepada anaknya karena kesal sama bapaknya. Bapaknya macam-macam, pelampiasan kemana? Anaknya dicubit ya, segala macam. Ini bahaya nih. Ya, maka mintalah doa kepada ibu dan mintalah nasihat kepada seorang ayah. Karena itu perlu hikmah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anak. Nih, 17 dialog dalam Al-Qur'an. Itu terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Dan tahukah kita ternyata dari 17 dialog tersebut 14 diantaranya adalah dialog antara ayah dengan anaknya. Maka Al-Quran komposisinya terkait dialog antara orang tua dengan anak
Maka yang paling banyak berdialog yang diceritakan dalam Al-Quran adalah dialog seorang ayah dengan anaknya. Ini mengajarkan kepada kita, Quran memerintahkan kepada kita, wahai para ayah, jangan lupa untuk berdialog dengan anaknya. Jangan lupa ngobrol dengan anaknya. Jangan lupa bermain dengan anaknya. Menurut penelitian Pak, Indonesia itu negara dengan fatherless country. Negara yang ayah tidak terlibat dalam dunia pendidikan. Ayah banyak nggak terlibat. Apa-apa diserahkan kepada ibu. Penelitian kemarin teman ngambil tesis di Malaysia. Ada anak-anak Indonesia yang skin hunger. Dia haus sentuhan ayahnya. Nggak pernah disentuh tuh Pak. Padahal Rasul tahu sendiri bagaimana Rasul mengelus cucu-cucunya, diajak bermain, digendong. Ini Rasul. Ada orang tua di Indonesia yang nggak mau mengelus anaknya. Hasil penelitian teman itu Pak cukup mencengangkan juga. Diambil berapa anak yang memang dia jauh dari orang tuanya, tidak ada kehadiran sang ayah. Ya, ini beda kalau ayahnya LDR mungkin ya beda ya. Ini ayahnya emang ada, tapi ayahnya nggak mau ada. Kita pernah negara kita kan Pak, keluarga itu nggak dianggap penting Pak di kita Pak. Misalnya kalau ekonomi kan penting. Makanya ada Kementerian Perekonomian. Politik penting Pak, penting. Makanya ada Kementerian Perpolitikan, HAM. Apalagi nanti mau 2024 makin rame itu kan ya. Tapi keluarga nggak dianggap penting karena nggak ada Kementerian Keluarga. Kita punya lembaga konsultan ya, ada lembaga konsultan anak dan keluarga. Kita wawancara anak-anak yang bermasalah Pak. Anak-anak yang bermasalah ya, yang dia narkoba, dia seks bebas ya. Kita tanya-tanya ya. Ternyata Masya Allah jawaban mereka rata-rata kalau kita simpulkan, ketika mereka tanya kenapa sih kamu narkoba, kenapa kamu seks bebas dan lain sebagainya, mereka nggak berkata bahwa karena ekonomi kita ini Ustadz, ekonomi kita ini kapitalistik. Nggak kayak gitu jawabannya. Kenapa kamu narkoba? Habis politik kita bebas aktif misalnya. Nggak kayak gitu. Rata-rata mereka mengeluhkan tentang keluarganya. Kalau disimpulkan bahasa kerennya ini, mereka mengatakan bahwa kami seperti ini karena kami punya ayah, tapi kami merasa yatim. Kami punya ibu, tapi kami merasa piatu. Kami punya rumah, tapi kami nggak punya keluarga. Dia punya ayah Pak, ketemu ayahnya, tapi ayahnya nggak pernah perhatian sama dia, nggak pernah menyapa, nggak pernah mengelus. Dia punya ayah, tapi dia merasa dirinya itu yatim. Dia punya ibu, tapi dia merasa ibunya nggak pernah hadir di sisinya. Dia seperti piatu. Dia punya keluarga, punya rumah, tapi dia nggak punya keluarga. Kan banyak dijumpai sekarang. Saking besar rumahnya, satu rumah dengan rumah lain, terus pakai sepatu roda misalnya, saking lebarnya. Bahkan untuk ngobrol aja kadang di WA. Yuk makan malam bareng di bawah. Saking nggak ada komunikasinya. Nah inilah peran keluarga itu begitu penting sekali, terutama untuk para ayah tadi. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa dialog terbanyak adalah para ayah, 14 dialog. Maka oleh karena itu dia peran ayah untuk berdialog dengan anak-anaknya, sebagaimana Luqman itu berdialog dengan anaknya. Para ulama menjelaskan terkait dengan dialog Luqman, misalnya sebelum kita membahas bagaimana caranya agar Luqman itu memberikan nasihat, tapi nasihat itu kalau bahasa anak muda makjeleb banget ya. Apa makjeleb ya? Jeleb di hati. Karena mungkin banyak kita orang tua yang nasihatin anak, nasihat, anak jalan, nggak ngaruh gitu. Bapaknya nasihatin, nah kamu gini karena gitu, udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Beda dengan nasihatnya seorang Luqmanul Hakim yang penuh dengan hikmah. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya seperti itu. Tapi ala kulli hal, para ulama menjelaskan terkait dengan dialog ini, itu seperti dialognya Luqmanul Hakim dengan sang anak. Misalnya ketika seorang ulama itu menuliskan sebuah tulisan terkait dengan keajaiban angka. Makanya kan kalau kata Ustadz Budi Azhari guru kami, kalau punya anak yang cerdas Pak, ajarkan dia Quran. Kalau untuk dokter, arsitek, insinyur, cukuplah yang kecerdasannya standar-standar aja kata beliau. Karena perlu orang yang cerdas,
yang dia belajar Quran. Dan Quran itu kan Masya Allah mukjizat Pak, yang gak akan pernah habis untuk dibahas. Maka para ulama kan berlomba menuliskan tafsir-tafsirnya. Ada seorang ulama menuliskan tentang keajaiban angka 17. Beliau mengatakan keajaiban angka 17 ini bukan cocok logi. Ulama besar nih. Bukan cocok logi kayak kita apa ya, cocok-cocokin tanggal misalnya kan. Ini tanggal cantik nih 07 2007. Nikahnya tanggal segitu misalnya kayak gitu. Dia menulis tentang keajaiban angka 17. Dimulai dengan tadi dialog orang tua dengan anak itu 17. Kemudian beliau mengatakan bahwa dialog yang paling banyak adalah surat Luqman, surat ke-31. Kemudian beliau membuka surat Luqman ayat ke-17. Ternyata nasihat ya bunaya aqimus shalah, tentang sholat. Dan Masya Allahnya Quran, kalau kita hitung per hurufnya Pak, Bapak coba dimerahin satu huruf merah, ternyata berjumlah 17 kata. Coba anda dicek ya. Surat Luqman ayat 17 terdiri 17 kata. Dan sholat kita itu 17 rakaat. Dan surat Luqman ini surat ke-17 yang diawali dengan kalimat muqatta'ah, alif lam mim sin, itu surat ke-17. Dan bagaimana terkait dengan sholat, kemudian sholat kita 17 rakaat kata beliau, ya, maka kita perlu merintahkan anak kita untuk sholat. Kan ini perintahnya, dialognya seperti itu. Dan dialog dengan anak itu kan dialog antara kita dengan anak kita, sama dengan dialog ketika sholat. Kan sholat kan dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali di surat pertama Al-Baqarah ayat ke-17. Maka itu pula kalau kita lihat terkait dengan orang-orang munafik yang hilang cahayanya, padamnya cahaya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita hitung pula jumlah katanya ada 17. Dan munafik itu terkait dengan orang-orang yang lalai dalam sholatnya, terutama sholat isya dan sholat maghrib, subuh, ya, berat loh mereka untuk sholat. Makanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dia kehilangan cahaya ketika dia tidak sholat. Maka beliau menjelaskan, maka inilah pentingnya dialog kita dengan anak kita. Kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang munafik itu hilang cahaya hidayahnya karena dia lalai sholatnya, meninggalkan sholatnya. Karena itu adalah dialog dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka obrolan kita dengan anak kita sepenting sholat. Penting sholat Pak. Jadi kalau kita diminta misalnya surat At-Taha misalnya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ketika perintahkanlah anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Masya Allahnya wastabir pakai to. Nih Ustaz lagi paham Ustaznya. Pakai to ditambahkan satu huruf Pak, artinya berbeda Pak. Inilah mukjizat Al-Quran. Bisa wasbir, bersabarlah, tapi dimasukkan huruf to di dalamnya. Artinya apa? Bersabarnya lebih dari sabar. Makanya ketika kita diperintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak untuk sholat dan bersabarlah atasnya, maka Allah tahu memerintahkan anak untuk sholat, keluarga sholat harus dengan sabar yang ekstra sabar. 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat sampai umur 10. Ada jeda waktu 3 tahun. Kalau baliknya usia 15 misalnya, maka 7, 3, 10 tambah 15, 8 tahun. Kita diminta sabar. Ya kan, 7 tahun diperintahkan sholat. Kalau nggak sholat dipukul dengan pukulan yang mendidik. Nanti ada bab juga dalam parenting, ta'dib. Memukul itu ada syarat dan ketentuannya Pak, nggak asal pukul Pak. Tapi menariknya ketika mereka anak untuk sholat, wastabirnya tadi itu benar-benar sabar Pak. 7 tahun, sebelum 7 tahun udah diajarkan sholat. Anak saya umur 1,5 tahun, yang kecil, yang kelima, mudah-mudahan bukan yang terakhir ya, yang kelima ya, udah bisa sholat Pak. Karena ngeliat abi uminya suka sholat, dia udah bisa hudu, dia udah bisa ruku, udah bisa sujud.
Padahal masih 1,5 tahun. Karena apa? Melihat kebiasaannya. Makanya jangan heran Pak kalau anak perempuan melihat uminya hudu, dia ikut hudu, dipakai mukena dia ikut pakai mukena, misalnya kan, ikut Allahu Akbar, sholat, kemudian berapa lama udah kabur lagi, namanya anak-anak. Tapi itu tadi wastabir, itu penyiapannya seperti itu Pak. Anak-anak kecil kita bawa ke masjid misalnya, ya, untuk mengajarkan dia ketika dia sudah 7 tahun, kamu harus sholat loh. Ya, diajarkan tuh 7 tahun, ya, 10 tahun, maka dipukul dengan pukulan yang mendidik sampai berusia dia balik. Karena ketika sudah balik, maka tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya dialog tadi, Pak. Bayangin kalau anak kita 7 sampai 10, kemudian 15, anak laki-laki nih, misalnya kan, kemudian dia harusnya sudah sholat, tapi dia nggak sholat, maka yang dosa siapa, Pak? Anak kita, karena dia sudah balik, sudah mukallaf, terkena hukum sholat, dan kita sebagai orang tuanya juga terkena. Hati-hati nih Pak kalau anak kita nggak sholat ketika dia sudah balik. Tapi sayangnya banyak orang tua nih, para ayah, yang kadang nggak tahu anaknya sudah balik apa belum. Anak laki-laki, kalau perempuan kan haid gampang ya. Makanya saya punya anak laki-laki yang kedua, saya tanya terus, Mas, kamu udah mimpi belum? Mimpi apa, Bi? Pokoknya mimpi yang enak deh. Besoknya, aku udah mimpi, Bi. Mimpi enak apa? Makan es krim, dia bilang kan. Ayo tahu, jangan sampai Pak, karena tadi kita nggak suka ngobrol. Karena kan orang tua harus ngobrol Pak. Kita nggak pernah ngobrol, kita nggak tahu anak kita sudah balik apa belum, anak kita sudah mimpi apa belum. Imbasnya besar tuh Pak, anak kita sudah balik, dia nggak ngerti mandi besar seperti apa, dia nggak tahu, kemudian dia mimpi katakanlah, kemudian dia nggak tahu cara mandi, sah nggak sholatnya? Siapa yang terkena hukumannya? Ini pentingnya dialog tadi di awal tuh Pak. Makanya kan kembali ke penelitian di awal tadi, kata penelitian itu, anak yang nggak dekat dengan ayahnya, dia memiliki penyimpangan Pak. Kalau perempuan, mohon maaf, dia cabe-cabean. Kalau laki-laki, terong-terongan. Kalau LGBT, cabe diterongin, terong dicabein ya. Kayak gitu, rata-rata kayak gitu Pak, bahaya tuh. Anak-anak yang nggak ada sentuhan bapaknya, dia akan cari perhatian dari pihak yang lain. Nah, terkait tadi dialog tadi sholat misalnya, maka dialog kita seperti dialog sedahsyat sholat, kata para ulama. Bagaimana kan sholat itu perlu khusyuan, ya, sholat kan perlu khusyuk. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu khusyuk. Sama dengan dialog kita dengan anak kita perlu khusyuan. Kalau sholat khusyuk, gimana caranya agar kita mengerti apa yang disampaikan, apa yang kita baca, kita mengerti agar kita khusus sholat kita. Kan gitu kan, sholat khusyuk Pak ya, kita ngerti apa yang kita baca ya. Maka begitu pula ketika kita menasehati anak kita perlu sesuatu yang khusyuk. Maka dikatakan Luqmanul Hakim itu menasehati dengan hikmah. Para ulama, Imam Ibnu Katsir mengatakan, apa sih makna hikmah yang disampaikan oleh seorang Luqmanul Hakim? Hikmah itu, kata Ibnu Katsir, terkait dengan ilmu, pemahaman, dan alur berbicara. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Maka seorang ayah ketika dia hendak menasihati anaknya, dia harus memiliki 3 komponen ini Pak. Makanya Luqman kan luar biasa ketika menasihati anaknya. Ada dalam riwayat misalnya kan, ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh seorang petinggi sebuah negara, ya, petinggi daerah, ditanya, kan Luqmanul Hakim ada yang mengatakan dia itu pengembala kambing, ada yang mengatakan beliau itu tukang kayu. Ya, ada banyak khilaf nih. Tapi suatu hari beliau diundang, kemudian disuruh meminta untuk memilihkan daging kambing yang terbaik. Coba tolong carikan daging kambing yang terbaik. Dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Maka datang Luqmanul Hakim, karena beliau pengembala kambing. Beliau membawa 2 bagian tubuh kambing, yaitu lidah dan hati. Ditanya, wah, ini apa bagian terbaik dalam hewan kamu? Iya, karena sebaik-baik itu dilihat dari lidah dan hatinya. Ngerti kan ya? Lidah manusia dan hati manusia. Kemudian besoknya coba cari lagi bagian hewan yang paling buruk tuh apa? Kembali dia membawakan lidah dan hati. Karena manusia buruk pun karena lidah dan hatinya. Inilah hikmah seorang Luqmanul Hakim. Makanya kata Ibnu Katsir, Luqmanul Hakim memiliki 3 kriteria dalam memberikan nasihat. Yang pertama, dia memiliki ilmu.
Makanya Pak, kalau menulis anak perlu ilmu. Ilmu, kemudian tata bicara. Bayangkan kalau kita kerja Pak, makanya kita kadang anak kita itu dianggap nggak sepenting pekerjaan kita. Bapak kalau mau kerja, mau ada tender proyek besar misalnya, perluasan kantin RW 18 misalnya kan, datang Bima Arya, Pak Bima datang kan, Masya Allah, kita udah nyiapin tuh, ini kata-kata apa yang pas gitu kan, mesti gitu kan, udah siap-siap ini. Wah salah, saya lihat video beliau soalnya kan, di Pak Bima Arya kan, udah siap sih kata-kata yang pas seperti apa gitu kan, cari pengetahuan lu, ini kantin tuh seperti apa harusnya. Untuk hal seperti itu kita luar biasa, tapi tidak dengan anak kita. Maka kita ketika berdiskusi dengan anak kita perlu tuh ilmu, perlu kita ilmunya, tahu cara bicaranya, bagaimana seni ketika berbicara dengan anak misalnya. Nggak asal nasehatin, nah kamu sholat, udah aja gitu. Bagaimana, lihat dialog iman Rasulullah SAW dengan para sahabat. Lihat pas sentuhannya nih Pak. Ada dua orang sahabat, namanya dua-duanya Abdullah, karena sebaik-baik nama adalah Abdullah. Sini siapa yang punya anak namanya Abdullah Pak? Ada ya? Nanti anak berikutnya Abdullah Pak ya. Ya, Abdullah ya. Dua Abdullah. Pertama Abdullah bin Abbas. Jadi iklan saya. Harusnya minum itu ya. Pertama Abdullah bin Abbas Pak. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dua sahabat yang mulia, tapi berbeda usia. Abdullah bin Abbas ini ketika Rasul wafat, Abdullah bin Abbas ini berusia 11 tahun. Ketika Rasul wafat 11 tahun. Abdullah bin Umar ketika Rasul wafat berusia berapa? Nggak ada pelajaran sirah di sini ya. 23 tahun. Abdullah bin Umar nih Pak, kata dalam riwayat, kalau ingin melihat seperti apa Rasul, lihatlah Abdullah bin Umar secara ibadah ya. Karena tidaklah semua yang dilakukan Abdullah bin Umar pasti dilakukan Rasul, pasti dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Tapi kalau ingin melihat rupa Rasul seperti apa, lihat Hasan dan Husain. Mirip banget dengan Rasul Hasan dan Husain. Hasan dari atas ke bawah, dari ke atas, ini ke bawah. Hasan dan Husain beda. Tapi kalau ingin lihat seperti apa ibadah Rasul, lihat Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar itu, kata Aisyah pun, tidaklah apa yang dilakukan Rasul pasti dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar naik unta Pak. Naik unta, berhenti di sebuah tempat. Dia duduk sebentar, sampai pembantunya bilang, Abdullah bin Umar, ngapain kau duduk di situ? Padahal kita nggak punya hajat di situ. Apa jawabannya? Karena aku pernah melihat Rasul berhenti dengan untanya di tempat ini. Masya Allah kan, pengaguan Abdullah bin Umar. Kalau kita kan, ya itu kan cuman sunnah. Kita kan gitu kan. Kita kadang nggak melakukan karena apa? Cuman sunnah gitu. Sahabiah nih Pak, nih para sahabiah kumpul. Rasul mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya sudah disiapkan rumah di tengah surga bagi orang-orang yang mengerjakan sholat 12 rakaat sholat sunnah. 12 rakaat sholat sunnah. Sudah disiapkan rumah di surga. Para sahabat semua mengangkat tangannya. Ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, setelah ini aku tidak akan pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sholat sunnah, karena jaminannya surga. Sahabiah Pak, beda dekat sama kita ya, beda dikit banget. Kalau kita, wahai bapak-bapak sekalian, sudah disiapkan rumah di surga bagi orang-orang yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnahnya. Ya, cuman sunnah. Kita gitu kan Pak. Ya, beda dikit lah kita ya. Kita lihat dialognya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas usianya 11 tahun Pak ketika Rasul wafat. Ini hadis ini nggak tahu kapan turunnya, tapi perkiraannya itu di Madinah. Berarti kalau di Madinah kurangin 10 tahun ya, antara umur 3 tahunan nih. 3 sampai 11. Ya, karena lahirnya di Mekah Abdullah bin Abbas nih. Jadi antara 3 sampai 11. Jadi usianya masih usia kecil. Sementara Abdullah bin Umar berusia remaja. Rasul berdialog dengan dua orang Abdullah ini dengan gaya yang berbeda. Inilah Pak, pentingnya hikmah tadi. Punya ilmunya, punya cara bicaranya gimana ya.
Kan beda seni ngobrol dengan anak perempuan, beda laki-laki, beda tuh Pak. Saya punya anak perempuan yang kedua, kalau ngobrol Pak, ngopi bareng. Kita punya tempat ngopi khusus ya, ngopi bareng berdua, dia cerita semuanya. Cerita dia suka sama siapa. Ini penting itu Pak, kedekatan tadi itu. Bersama Abdullah bin Abbas, Rasul ketika itu sedang naik unta atau naik kuda, naik kendaraan lah intinya. Sedang naik kendaraan, kemudian Rasul memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Anak-anak kecil itu paling seneng kalau diajak ngobrol di atas kendaraan. Lagi seneng Pak, lagi main bola, lagi ngobrol bareng, lagi main futsal bareng, mini soccer bareng, diajakin ngobrol keimanan. Di waktu itu seperti itu. Jadi ketika ngobrol dengan Abdullah bin Abbas, ketika itu sedang mengendarai kendaraan, onta kalau enggak kuda. Kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ini untuk mengambil perhatian kepadanya. Wahai anakku. Artinya apa Pak? Anak itu kan kadang kurang fokus. Maka Rasul mengingatkan kembali, wahai anakku ya gulam, wahai anakku. Itu yang kedua, agar anak itu fokus. Kemudian Rasul melanjutkan, aku akan memberitahukan engkau beberapa hal. Ini pun agar anak fokus juga Pak. Ibaratnya kalau kita ini, mau nggak? Abi mau ngasih tau kamu berapa hal nih, gitu kan. Rasul mengatakan apa? Ifazillah yafazka. Ifazillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan panjang hadisnya. Menariknya apa? Rasul memberikan sentuhan. Sentuhannya apa? Di atas kendaraan. Kemudian Rasul memberikan fokus kepada Abdullah bin Abbas kecil agar dia fokus. Kemudian nasihatnya itu berupa pendek-pendek Pak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Pendek kan Pak? Hadisnya panjang tapi potongannya pendek-pendek. Mintalah kepada Allah maka Allah akan beri. Ingatlah Allah di waktu sempit maka Allah akan mengingatmu di waktu lapang. Lapang atau sempit gitu kan. Ini kan nasihatnya pendek-pendek. Begitu pula kepada anak-anak. Kalau kita yang menasihati anak-anak pendek-pendek Pak, anak kecil. Makanya beda antara gaya bahasa surat turun di Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah kan ayat-ayatnya terkait dengan keimanan dan biasanya pendek dan berulang-ulang. Ya Ustaz ya. Kan ayatnya berulang-ulang kan, diulang lagi ya, sering diulang-ulang pengulangan katanya. Itu ayat-ayat Makkiyah agar menguatkan keimanan ketika itu. Artinya apa? Ketika menasihati anak kecil ya di tempat yang happy, lagi enjoy, lagi seneng. Kalau bahasa parenting sekarang itu kalau niat anak laki-laki ketika dia sedang kenyang. Kalau udah kenyang kasih nasihat, kalau sudah lapar dia nggak fokus katanya. Rasul seperti itu Pak. Sambil ngajak santai. Yang terakhirnya kemudian apa? Sebelumnya itu udah semoga Allah, dia doakan dulu, Rasul mendoakan dulu. Jadi ketika ya gulam dipanggil anak, kemudian Rasul mendoakan anaknya. Mendoakan Ibnu Abbas. Ini Pak, anak itu kalau dikasih nasihat pelan-pelan, sedang asik, kemudian didoakan. Ini kan masya Allah nih, kita kan kadang nggak ngedoain. Nyuruh anak sholat nggak pernah ngedoain anak untuk rajin sholat. Atau kita sering mendoakan anak kita, tapi kita nggak sering mendoakan untuk diri kita sendiri. Doanya Nabi Ibrahim gimana Pak terkait dengan sholat? Robbij'alni muqimas shalah wa min, ya Allah jadikan diriku dulu kan, ya. Jadi doa itu untuk diri dia dulu, baru untuk anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Kan kadang kita beda Pak. Kalau untuk anak kita Pak, doanya kan panjang dan isinya akhirat semua. Ya Allah jadikan aku penghafal Quran, rajin sholat, rajin ngaji, berbakti pada orang tua. Kalau kita bapaknya beda, ya Allah gajinya naik, dapat izin dari istri misalnya kan, izin naik gunung, suzonnya izin naik gunung misalnya kan, ya kita beda tuh Pak kadang. Doa untuk anak kita isinya akhirat semua. Kita kan kadang doa kan, ya Allah kita kan ingin anak kita jadi penghafal Al-Quran. Pernah nggak Pak berdoa untuk diri kita, ya Allah jadikanlah aku penghafal? Coba di sini siapa Pak yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya bisa menjadi penghafal Quran? Di sini mas soleh, insya Allah doanya itu semua Pak ya. Ya rajin kajian kan, masya Allah ya. Ini masya Allah nih. Kadang kan gitu Pak. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoakan untuk dirinya dulu sendiri. Kan kadang kita enggak kan. Ini
Makanya tadi dari Ibnu Abbas kita belajar Rasul itu ketika menasihati Ibnu Abbas tadi didoakan dahulu. Didoakan Pak, kalimatnya pendek-pendek. Maka ketika kita berdialog dengan anak kecil, dengan anak kita yang masih belum balik, masih kecil, cari waktu momen yang pas. Kalau tadi gabungan dengan Luqmanul Hakim dengan penuh hikmah dan cara bicara yang enak. Ini makanya perlu orang tua itu belajar public speaking misalnya. Kita ketemu klien aja belajar public speaking kan. Waktu Bima Arya kan ngomongnya lembut Pak ya. Ini Pak Bima disebut-sebut terus ya. Ya. Jadi begitu Pak, perlu ilmu. Jadi kan kadang kita untuk anak yang surga. Makanya Pak, visi kita ke depan tuh anak kita tuh luar biasa Pak. Anak itu aset kita. Tadi yang pertama tadi doa anak yang sholih, waladun sholih yatullah misalnya kan. Yang berikutnya itu misalnya ketika kemarin saya lagi tadabbur baca, kan saya punya majelis ilmu dengan anak-anak. Habis maghrib itu kita biasanya bacain hadis Pak. Ketemulah hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang anak membacakan Al-Quran, maka ketika itu kuburan orang tuanya akan menjadi terang. Terang Pak. Terus saya bilang, nah kalau kamu sayang Abi Umi, baca Quran. Karena ketika kamu baca Quran, kuburan Abi Umi nanti akan terang. Pas anak saya baca, namanya anak, kuburan Abi Umi terang nih, baca Quran nih aku, katanya gitu kan. Bercanda tapi nggak masalah. Kita masukkan nilai-nilai dialog keimanan dengan anak kita. Nah tuh, kalau kamu baca Quran, maka kuburan Abi Umi kelak akan terang. Dan ketika engkau mendoakan kedua orang tua, kan hadisnya kayak gitu kan. Dan ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, maka malaikat akan menghentikan azab kubur orang tuanya. Jadi kalau anak berdoa Pak, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya, maka malaikat akan menghentikan azab kubur kedua orang tuanya. Anak saya langsung berdoa, antar azab kubur Abi Umi dihentikan sebentar gitu kan. Gak masalah, tapi ajarkan keimanan. Ngobrol, kita punya waktu luang Pak bersama anak, ngobrol santai segala macam kayak gitu kan. Nah, anak itu seperti itu Pak. Anak doanya anak, bacaan Qurannya anak misalnya, kan akan diberikan mahkota di surga bagi orang tua yang anaknya menghafalkan Quran. Pak kita Pak, kalau lomba baca Quran dengan hafal Quran anak kita kalah jauh. Pak Joko sama Kesa coba bandingin. Nggak usah dibandingin, udah jauh ya. Kita susah Pak. Ya kita kan angkatan tua lah ya. Kita ngapalin juz amma misalnya. Amma yatasa. Lalu hari ini kita ngapalin surat An-Naba ya Pak. Insya Allah Ustaz. Dibimbing oleh Ustaz imam kita kan. An-Naba apa Ustaz? Ya kita ke bawahnya surat An-Naziat. Wan naziati. An-Naziat hafal, An-Nabanya lupa. Kita kan gitu Pak. Kalau kita lomba dengan anak kita kesolian, jauh Pak. Tapi tadi anak yang soli, yang kadang dia nangis, saya ngalamin karena anak saya kan sedang hafal Quran juga. Saya ngalamin anak kedua saya ini halaqah Qurannya sampai 9 kali sehari Pak. Saya tanya kan, kamu halaqah Quran jam berapa? Jam pertama tahajud di jam 3 itu aku bangun. Di pondoknya itu jam 3 bangun, aku ngafalin Quran. Habis tahajud ngafalin Quran. Terusnya apa? Habis subuh ada halaqah Quran lagi. Habis subuh nanti duha ada halaqah duha. Ada halaqah zuhur, ada halaqah asar. Maghrib sampai terakhir jam 10 malam baru tidur. Bayangin Pak, jam 10 malam baru tidur nggak hafal, sampai nanti jam 3 bangun lagi. Yang capek siapa? Mereka. Tapi dapat pahalanya siapa? Kita Pak. Makanya kan ada orang-orang yang para orang tua yang takjub nanti di akhirat. Ketika mereka bertanya kepada Allah Subhanahu, ya Allah, mengapa kami mendapatkan surga yang begitu indah, sementara amalan kami di dunia itu biasa aja, biasa amalannya. Tapi mengapa kami mendapatkan keindahan surga yang begitu luar biasa? Maka jawaban Allah, ini semua karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kalian di dunia. Ini karena bacaan-bacaan Al-Quran anak-anak kalian di dunia. Maka Allah akan naikkan derajat para orang tuanya. Ini Masya Allah nih Pak. Anak kita yang capek, anak kita yang lelah ngafalin, tapi yang dapat pahala kita orang tuanya. Maka kita orang tua perlu repot Pak. Inti parenting kan mau repot Pak.
Kata guru kami itu, orang tua yang gak mau repot ngurusin anaknya ketika mereka kecil, kelak mereka akan direpotkan oleh anaknya ketika mereka sudah besar. Kalau kita gak mau direpotin sekarang Pak, kelak kita ketika anak kita besar, kita akan direpotkan oleh mereka. Tak banyak kan sekarang orang tua yang gak mau repot didik anak-anaknya, ketika anaknya besar ngerepotin orang tuanya. Masuk kantor polisi lah, dipanggil guru BP lah. Kalau kita, lu bangga dipanggil guru BP ya, zaman kita dulu, wih keren panggil guru BP gitu. Bolak balik panggil guru BP lah, segala macem lah, ya kan, ngerepotin orang tuanya tuh. Tapi ketika orang tua yang dia nggak mau repot ketika anaknya kecil, apa repotnya Pak? Nemenin dia sholat, ngajakin dia sholat, nemenin dia baca Quran, nemenin dia nyetor hafalan. Anak saya kerjanya gitu, maghrib bi nyetor hafalan, kadang capek gitu kan. Waduh, Masya Allah kan. Tapi tadi orang tua yang mau repot, kita mau repot nih, dialog sama anak repot nggak repot Pak, kita capek ya, kita pulang kerja capek, tapi kita akan dapatkan pahalanya nanti di akhirat. Hadis yang paling saya suka yang indah banget Pak, nanti di yaumil kiamah ada 3 waktu di mana manusia tidak akan melupakan satu sama lainnya. Mereka selalu lupa semuanya Pak. Anak lupa sama orang tua, istri lupa sama suami, suami lupa sama istri, saling lupa semuanya. Walaupun di dunianya mereka mesra, naik gunung bareng, ngopi bareng gitu, mesra di dunia, tapi nanti akan ada momennya mereka lupa satu sama lainnya. Rasul menjelaskan kapan itu. Yang pertama ketika di padang mahsyar, ketika manusia semua akan diperlihatkan segala apa yang mereka lakukan di dunia. Mereka lupa Pak. Bahkan sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, benarkah kami dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki? Pikiran kita kan mesum sekarang, telanjang sebelah kita artis loh misalnya gitu kan, masa nggak mau ngelihat? Kata Rasul, nggak kepikiran sama sekali, karena semua sibuk dengan hisab mereka. Sampai ada yang berkeringat kan, ketika matahari cuman 1 mil sejengkal jaraknya, ketika manusia keluar keringatnya karena takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nggak takut Pak? Semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia kita bisa ngeles, walaupun ada CCTV, CCTV-nya rusak, yang gitu sekarang ya. Bisa aja, TV-nya rusak Pak, katanya. Dia akal-akalin segala, tapi enggak nanti. Ketika dipertontonkan semuanya, detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit, semua akan diperlihatkan semua. Ini yang membuat mereka lupa satu sama lainnya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka hendak menerima buku catatan amal dari kanan atau dari kiri, mereka lupa semua tuh. Yang ketiga, ketika mereka melewati sirat, jembatan. Yang jembatan itu kalau kita dulu kecil bilangnya setipis rambut dibelah 7 gitu kan kita lupa ya. Riwayat itu mengatakan bahwa kita akan melewati sirat yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari sebilah pisau. Dan kita berjalan di malam hari yang sangat gelap sekali. Yang kanan kiri kita ada kail yang akan mencabik-cabik manusia. Di bawahnya ada neraka yang panasnya luar biasa. Dan mereka akan melewat sesuai dengan amal ibadah mereka. Ada yang ngesot, jalannya kecebur. Ada yang cepatkan amalnya banyak. Kita nggak tahu tuh amal-amal yang bisa mempercepat kita. Apa gara-gara ngasih singkong Thailand kemarin ke Ustadz, langsung dapat pahala gede mana yang bisa dikirimin singkong Thailand kemarin kan, Masya Allah, enak kajian di sini begitu tuh, dibungkusin terus kan. Kita nggak tahu tuh pahala mana yang bisa mengantarkan kita ke surga. Wanita kupu-kupu malam aja ngasih minum guguk, ngasih minum anjing kan, dia bisa masuk surga. Apalagi yang bawain kopi untuk Ustadz itu. Masya Allah, kopinya apa coba lihat. Saya di WA, Ustadz mau kopi apa? Hangat apa dingin? Masya Allah nih malahnya. Oh, enak banget dari sini bener, Masya Allah. Ya. Nah kemudian apa? Kemudian tadi, saya lupa tuh Pak. Yang pertama tadi ketika melewati padang mahsyar, ketika menerima buku catatan amal kanan atau kiri. Yang ketiga ketika mereka melewati sirat, mereka lupa semua. Yang menarik yang Rasul melanjutkan, ketika mereka sudah melewati sirat dan kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, udhulu jannatah, masuklah ke dalam surga. Mereka lupa semua Pak.
ketika Allah merintahkan udhulul jannata, masuklah ke dalam surga. Kemudian mereka melihat ke dalam surga. Kemudian mereka teringat semuanya kembali. Dan Masya Allahnya, yang pertama kali mereka cari setelah mereka lupa 3 hal tadi adalah ayah dan ibu mereka. Yang kedua Allah berfirman, karena kamu masuk nih, udhulu jannata, masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan lanatulal jannah, kamu gak mau masuk surga dulu karena kami tidak menemukan ayah dan ibu kami di surga, karena kami tidak menemukan umi dan abi kami di surga, karena kami gak menemukan papa dan mama kami di surga. Dia gak mau masuk surga dulu, Pak. Kemudian Allah memanggilkan para malaikat. Malaikat mana orang tua mereka? Orang tua mereka sedang dihisap, sedang diminta petunjuk. Itu mungkin karena kita anaknya. Kita banyak anak tua yang terlibat riba misalnya, karena untuk apa? Membiayai anaknya sekolah. Kita banyak orang tua yang terlibat pinjol misalnya, karena apa? Demi anaknya bayaran sekolah. Mungkin itu dosa-dosa yang kita lakukan, yang terkena orang tua kita. Kata Allah kemudian, maka percepat hisapnya, ringankan hisapnya, karena ada anak-anak yang solih yang sudah menunggu mereka di depan pintu surga. Kemudian Allah mempercepat hisapnya, Allah ringankan hisapnya. Sampai terakhir Allah mengatakan, udhulu jannata antum wa abaukum, masuklah bersama ayah dan ibu kalian. Gandeng tangan ayah dan ibu kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh, Pak. Dan kita berharap dari kita lahirlah generasi anak yang soleh yang bisa membawa kita ke depan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu pengorbanan kita semua. Tadi misalnya Luqman mengajarkan bagaimana berdialog anak dengan penuh hikmah, dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan cara bicara yang baik. Maka kita perlu seperti itu, Pak. Ketika kita melihat anak kita, ini Masya Allah, dan anak-anak hadir di majelis ilmu, ini kebahagiaan bagi kita semua. Maka inilah aset-aset kita, Pak. Mereka adalah surga dan nerakanya kita. Maka harus kita sayangi, kita lindungi mereka, kita jaga mereka, agar kelak mereka menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah nanti. Maka orang tua perlu mau repot, intinya kita mau meluangkan waktu untuk mengobrol bersama anak, untuk bermain bersama anak misalnya, untuk bercengkrama bersama anak, sehingga anak itu merasakan nyaman bersama dengan orang tuanya. Ketika anak mau cerita sama orang tuanya, ya, karena ketika anak nggak mau cerita sama orang tuanya, dia akan mengeluarkan cerita itu kepada orang lain. Misalnya ada penelitian parenting itu, Pak, ternyata orang-orang luar, orang-orang barat itu yang pedofil segala macem ya, itu mereka belajar parenting ternyata, Pak, katanya, Pak. Konon katanya seperti itu. Jadi hati-hati dengan dunia maya kita itu. Jadi ada orang-orang yang predator anak di luar sana, yang dia mengawasi media sosial anak-anak kita. Jadi dalam sebuah penelitian itu ada orang predator di luar sana yang dia selalu ngeliatin media sosial orang-orang muda nih, anak-anak muda muslim nih. Kemarin saya ke IBF, ada ke IBF hari Sabtu kemarin, Masya Allah, Pak, penuhnya, macetnya, di map 1 jam nyampe 3 jam, Pak, karena dapat. Saya kaget dan sedih sekali, Pak. Jadi IBF kan di Istora, ternyata di GBK ada grup musik apa, Ustaz? Korea, dan banyak ya kaum muslim di sana. Wah, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan lah itu ya. Padatnya minta ampun, yang ada yang pakai kerudungnya pakai gayanya macam-macam lah. Ada yang pakai nauzubillah, nggak tahu tuh azan berkumandang mereka sholat apa nggak tahu seperti apa. Pas maghrib berkumandang itu teriak-teriakan, wah, segala macam misteris. Tapi mungkin mereka datang atau enggak. Menurut penelitian tuh, predator-predator di luar sana, Pak, itu memantau media sosial anak kita. Kalau anak kita komennya macam-macam yang udah gue sebel, gue kesel, kan gampang, ada pakar IT di sini kan, bisa ketahuan tuh kan, dengan keynote misalnya kesel, sebel, benci, dicari tuh, dideketin terusnya sama mereka. Kadang mereka sosoknya sosok yang baik, dinasehatin, sabar ya, sekali, udah sabar aja, jangan lupa sholat. Ternyata penjahat di balik itu semua. Maka bahaya nih, Pak. Di luar sana pernah ada kejadian, Pak, baru bebas orang napi di Amerika, 30 tahun di penjara.
Sama dia dibilang seperti itu dia. Dia menghabisi predator anak-anak wanita di Amerika sana. Gak ada gitu ngelihatnya. Ketika hubungan antara anak dan orang tuanya itu jauh sekali. Kita pernah ada konsul kepada kami, Pak. Ada seorang pengusaha batu bara ya. Ustadz, anak saya pacaran Ustadz. Udah tahu pacaran haram, gimana sih Pak? Iya Pak, pacaran Ustadz. Terus gimana? Tapi pacarnya Ustadz ini, anak saya cantik, bapaknya ganteng, ibunya cantik. Anak saya cantik Ustadz, tapi pacarnya ya Allah Ustadz, bukan antara bumi dan langit, antara langit dan sumur, jauh banget gitu bedanya maksudnya kan. Jauh banget bedanya Ustadz. Saya juga nggak tahu kenapa nih bisa gitu Ustadz. Udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya. Nggak lama pulang anaknya, dianterin sama seorang laki-laki. Kita lihat bener Masya Allah mukanya ya, waduh pokoknya lah gantengan antum lah ya gitulah. Mukanya beda banget dengan anak perempuannya, pakai motor besar. Pulang katanya, pulang Mbak, iya Ustaz. Kita tanya, kok kamu mau sih sama dia? Pertanyaan kita pertama, kita penasaran, kamu mau sama dia? Dia bilangnya apa? Dia itu Ustaz, dia selalu ada ketika saya sedih. Apanya gitu? Sementara dia nggak pernah dapetin di ayahnya. Dia anak band Ustaz. Kalau saya sedih, dia selalu nyanyiin lagu buat saya. Sementara kalau sedih, ayah saya nggak pernah hadir di sisi saya. Itu Pak, bahayanya Pak. Dan tahu kan pergaulan anak-anak sekarang kan, ngerinya minta ampun. Alhamdulillah. Ya. Nah itu, jadi kita perlu repot nih. Bagaimana Luqman tadi berdialog dengan anaknya, memerintahkan salat, ya. La tusyrik billah, misalnya janganlah kau sekutukan Allah. Tasirka wazul azim, sebuah perkara yang besar sekali. Makanya ini nasihat-nasihat yang perlu kita ajarkan pada anak kita. Dan ini perlu ilmu, perlu pemahaman, dan perlu waktu luang kita untuk menasihati anak kita. Maka karena itu untuk para ayah, kita punya tanggung jawab besar. Sebagai penutup, karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau ada kesalahan kepada anak kita, maka yang pertama kali perlu disalahkan adalah siapa? Kita para ayahnya. Kalau anak kita salah, anak kita rusak, anak kita buruk misalnya, maka yang perlu disalahkan pertama kali kita para ayah. Karena anak kita itu bernasab kepada kita. Nama anak saya Azam, makanya Rajab Abu Azam. Anak saya ada binnya bin Rajab, maka kelak itu yang tanggung jawab adalah saya. Itu kita orang tua nih. Orang tua itu, seorang ayah itu bukan hanya sosok seperti ATM aja. Dibutuhkan uangnya saja enggak, kan ATM gitu Pak. Dibutuhkan kalau ada uangnya aja enggak. Besok ayah itu harus hadir di tengah-tengah anaknya. Dia harus jadi superhero bagi anak-anaknya. Karena anak itu perlu teladan Pak. Anak itu perlu teladan, dan teladan itu adalah ayahnya. Kan superhero gitu. Superhero itu gimana Pak? Selalu datang di waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Kan superhero. Anak kita lagi sakit, kita datang. Anak kita lagi galau, kita datang. Kita superhero bagi anak kita. Dan kalau orang tua sudah menjadi teladan bagi anaknya, maka selesai semua perkara tentang parenting tadi. Anak membaca Quran, lihat bapaknya, wih, bapak gue idola banget. Dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit buka Quran. Ya kan? Kalau habis sholat, bapaknya baca Quran, mas anaknya nggak baca Quran, dia akan malu. Tapi kalau habis sholat, bapaknya megang handphone, ya, maka anaknya pun seperti itu. Maka teladan. Maka jadilah kita para ayah teladan, yang kelak bisa menjadikan kita teladan bagi anak-anak kita, dicontoh oleh anak-anak kita. Dan insya Allah itu sebuah kebaikan untuk kita semua. Itu mungkin sebagai pengantar. Wallahu bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang hendak ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Ini kopi pejuang bisa dinikmati di mana? 18, Masya Allah. Tugas saya di sini ngendorse Pak sebenarnya Pak. Saya bukan ngasih kajian, endorse Pak. Cobain dulu ya Pak. Ini manisnya pas ya. Masya Allah. Baik ayah, silakan. Atau bundanya, kalau ada yang hadir di atas, apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, mangga Ustaz. Tugas kita sebagai orang tua itu sampai kapan?
Ya, baik, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi kita sebagai orang tua sampai kapan? Ya, sampai ajal menjemput kita, orang tua bagi anak-anak kita. Kalau kita akan tetap bertanggung jawab, karena anak kita sekarang ini adalah hasil didikan kita. Tapi berbeda nanti ketika anak kita sudah menikah. Kita perlu tahu juga nih fikihnya. Jadi kalau anak kita seorang perempuan, kalau kita punya anak perempuan, maka tugas kita mengantarkan sampai dia menikah. Saya punya 3 anak perempuan, saya bilang ke istri saya, Bi, kalau nikah nanti Abi yang mau nasihat pernikahannya, mau Abi nasihatin tuh orang yang ngambil anak Abi gitu kan. Karena tugas laki, makanya nih saya selalu bilang anak perempuan saya ke teman-teman saya laki-laki, antum kan laki-laki semua ya. Ada seorang anak perempuan di ujung sana yang dia dijaga oleh ayahnya. Kalau sakit diobati, kalau nangis dilindungi. Gak pernah seorang ayah itu membuat sakit hati anak perempuannya. Selalu dijaga, selalu disayang. Tiba-tiba ada laki-laki asing datang, Pak, ngelamar anak perempuan kesayangannya. Dan ketika sudah menikah, anak perempuan yang dijaga tersebut disakiti hatinya oleh antum, dinangisi oleh antum. Maka ayah mana yang rela seperti tega seperti itu? Makanya antum ini punya anak perempuan, punya istri perempuan pasti punya istri yang dia disayang oleh ayahnya, nggak pernah dibuat nangis, nggak pernah dibuat sakit hati, dijaga hatinya. Maka jangan sampai antum menyakiti hati istri antum tuh. Ya Bu ya, udah saya sampaikan Bu ya. Nih, harus dijaga nih hati istri antum ya. Nah, tugas orang ayah itu apa? Ketika punya anak perempuan sampai anak perempuan itu menikah. Karena ketika sudah menikah nanti tanggung jawabnya berpindah. Kalau seorang perempuan, ketaatan dia itu pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada suaminya. Maka ketika wanita sudah menikah, maka dia lepas tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi bapak ini sekarang menjadi pengganti ibunya tuh, pengganti bapaknya. Jadi harus jaga tuh ibunya, istrinya, istri antum semua. Nah, bagi anak perempuan, anak laki-laki, anak laki itu milik ayahnya, milik orang tuanya. Hartanya, jiwanya, laki-laki itu seperti itu. Anta wa maluka li abihi. Dirimu dan hartamu milik bapakmu. Kalau seperti itu untuk laki-laki. Jadi masih punya kewajiban kita. Itu yang pertama. Jadi sampai kapanpun kita menjadi orang tua bagi anak kita. Tapi ketika ada masalah rumah tangga, jangan campur urusan rumah tangga anak-anak kita. Bahkan kan disunahkan itu bagi yang sudah menikah untuk berpisah dengan mertuanya. Walaupun pondok mertua itu indah, kalau bisa berpisah lah dari mertua karena campur tangan dan lain sebagainya. Jadi tetap kita memiliki kewajiban untuk sekedar menasehati sih nggak masalah. Tapi atas ketika dia sudah balik pun, ya dia sudah lepas tanggung jawab sebenarnya. Makanya kan dalam Islam itu, dalam parenting itu kita harus menyiapkan masa-masa mumayyiz, masa menjelang balik. Kan kita salah sekarang, Pak. Waktunya anak dekat dengan kita malah dijauhin sama kita. Kan anak itu harusnya dekat kita dengan usia 0 sampai 2 tahun, 3 tahun kan anak-anak dekat dengan kita harusnya, Pak. Dalam parenting ya, dalam parenting Islam itu 0 sampai 2 tahun dekat dengan ibunya, nyusuin selama 2 tahun. Ya kan, dekat dengan ibunya. Emosional iya dengan ibunya itu dekat sekali. Ketika menyusui anaknya, itu transfer ilmu dan transfer emosi dengan anaknya. Bayangkan sekarang banyak ibu-ibu sekarang yang ketika nyusuin, mohon maaf nih Pak, nyusuin sambil main handphone. Nggak ada transfernya, Pak. Dia terpenuhi gizinya, tapi tidak terpenuhi batinnya. 0 sampai 2 tahun tuh dekat dengan ibunya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dekat dengan ayahnya. Dekat dengan ayahnya nih anak-anak tuh. Nah, ketika dia sudah 7 tahun, ketika usia sekolah, dia akan lebih dekat dengan teman-temannya. Jangan salah nih Pak, maka jangan waktunya dekat dengan kita malah jauh. Kita titipin dia ke orang lain, jangan. Ketika dia sudah 7 tahun sampai 12 tahun itu dia dekat dengan anak-anak, dengan teman-temannya. Maka jangan salah Pak, anak usia segitu suka membanding-bandingkan dia dengan orang lain, dengan orang tuanya. Pernah ngalamin nggak Pak? Pulang ke rumah, Mi, kata Ustadz doa iftitah nggak kayak gitu beda tuh doanya, Ustadz nggak ngajarin kayak gitu.
Sama ustadznya bilang, Ustadz kata abi umi aku nggak kayak gitu, dibanding-bandingin tuh. Dan dia lebih mendengarkan pendapat temannya. Nah makanya jangan sampai kita kalah. Dan kita harus menyiapkan masa mumayyiz, masa dia menjelang balik. Mumayyiz itu kan dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Masa menjelang balik seperti itu Pak. Jadi jangan sampai ketika anak sudah balik, dia sudah nggak tahu tuh mana yang baik, mana yang benar. Dia nggak tahu sholat seperti apa, padahal sudah terkena hukum baliknya. Makanya ada kajian tuh bab tentang bagaimana menyiapkan anak menjelang usia balik. Sudah disiapkan semuanya itu Pak. Dia tahu kewajiban dia seperti apa, termasuk kewajiban dia menafkahi dirinya sendiri. Ini yang kurang di negara kita Pak. Makanya ketika dia sudah balik, sudah lepas tanggung jawab orang tua sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, karena dia sudah balik, sudah terkena mukhalaf, sudah terkena beban hukum dia. Seorang yang sudah balik harusnya bisa menafkahi dirinya sendiri. Anak saya 15 tahun misal sudah balik, dia udah bisa jadi nafkah sendiri harusnya. Kan kita enggak, masih dimanja ya. Makanya kan seorang panglima muslim yang termuda, siapa? Usama bin Zaid. Itu kan patokan pemuda ideal. Usia 17 tahun, 16 tahun udah jadi panglima perang. Panglima perang Pak, nikah di usia 15 tahun. 15 tahun udah nikah Pak. Para sahabat itu Pak. Pak nikah umur berapa? Hah? 30 tahun. Kita kan nikahnya usia-usia ini. Kita kadang kurang siap Pak. Kadang sampai kapan orang tua bertanggung jawab sampai balik sebenarnya. Tapi kan kita kadang nggak tega. Dalam Islam itu udah lepas tanggung jawab kita nafkahin sebenarnya. Kan kita kadang nggak tega, masih kecil. Karena masih kecil. Kalau bahayanya nih, bahasa masih kecil tuh bahaya tuh Pak. Paling sudah balik. Kamu nganjur anak kamu sholat, dia masih kecil, padahal sudah balik. Kok anak kamu keluar nggak menutup aurat sih? Rambutnya masih kelihatan yang akhwat misal. Nggak apa-apa, masih kecil, padahal sudah besar. Nah jadi batasannya ketika dia sudah balik, sebenarnya sudah terlepas beban hukumnya, dan dia sudah terkena beban hukum tersendiri. Tapi kadang kita orang tua nggak siap Pak. Masalah kita orang tua kadang nggak siap, nganggap anak kita itu masih kecil. Kan orang tua gitu ya, nganggap anak itu masih kecil aja, padahal dia sudah balik, sudah besar misalnya. Dia sudah terkena beban hukumnya sendiri. Dia sudah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi kita orang tua kadang yang belum siap. Makanya ini kita perlu menyiapkan nih, kita menjadi para orang tua yang memang orang tua yang kelak siap untuk diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Ustaz. Kopi pejuang. Oke, sudah ya? Ada lagi? Ada spesialis penanya biasa nih. Baik, sudah ya Ustaz? Baik, ayah bunda sekalian Allah muliakan, semoga kajian kita pada hari ini jadikan pahala-pahala buat kita semua, bisa menjadikan kita menjadi orang tua yang baik, yang kelak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang kelak menjadikan syafaat bagi kita para orang tuanya. Dan tidaklah kenikmatan terbesar bagi kita adalah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul di dunia aja begitu indah sekali Pak. Kalau kita jalan-jalan sama anak kita ke Ancol, ke Sumarekon misalnya, jalan-jalan ya, ke Sukabumi, ini orang Sukabumi misalnya kan, itu begitu nikmat sekali. Perjumpaan itu begitu nikmat sekali. Makanya ketika anak saya nangis ditinggal di pondok Pak, nangis Pak anak saya Pak. Dia sampai sakit berhari-hari anak saya. Dia selalu bilang ketika saya menjenguk, Bi, tolong nasihatin Mas. Dia tipe yang suka minta nasihat orang tuanya. Dan ini karena mungkin kita sudah punya kebiasaan membangun nasihat dalam rumah. Abi tolong nasihatin Mas. Mas pingin pulang, dia bilang. Maka saya bilang, Mas, pertemuan itu terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan menuju surga itu jalan yang berat. Tapi itu begitu indah. Mas berjuang di pondok, Abi berjuang di rumah. Kita sama-sama berjuang.
Dan semoga kita bisa berkumpul nanti di surga. Karena kesedihan itu, kita mungkin bisa sedih sekarang, saya bilang. Di dunia kita mungkin sedih, tapi lebih sedihnya itu ketika apa? Ketika di dunia bertemu tapi di surga nggak bertemu. Itu kesedihan yang paling hakiki. Maka jangan bersedih, saya bilangnya. Maka insya Allah kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala kita dikumpulkan bersama orang-orang kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Pak. Ya, silakan enggak? Sudah tutup untuk baik. Kita tutup kajian kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada wangi-wangi kayaknya ya. Insya Allah. Masih paling siapa?